Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kita semua sehat selalu dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan, terutama karena sekarang sedang mewabahnya virus COVID-19. Nah, dalam video kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang sumber sejarah. Kompetensi dasar pada video kali ini yaitu KD 3.5, mengevaluasi kelebihan dan kekurangan berbagai bentuk atau jenis sumber sejarah, artefak, fosil, tekstual, non-tekstual, kebendaan, visual, audiovisual, tradisi lisan. 4.5, menyajikan hasil evaluasi kelebihan dan kekurangan berbagai bentuk atau jenis sumber sejarah, artefak, fosil, tekstual, non-tekstual, kebendaan, visual, audiovisual, tradisi lisan dalam bentuk tulisan dan atau media lain. Tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis sumber sejarah. 2. Peserta didik dapat menganalisis kelebihan dan kekurangan sumber sejarah. Jadi diharapkan setelah melihat video ini, kalian dapat memahami pengertian sejarah dan jenis-jenis sumber sejarah dan juga kelebihan serta kekurangan sumber sejarah. Nah, materi pertama yaitu pengertian sumber sejarah. Nah, pengertian sumber sejarah ini dikemukakan oleh beberapa ahli. Ada Muhammad Ali, ada Muhammad Yamin, ada Sidi Ghazalba. Namun, dapat disimpulkan bahwa sumber sejarah adalah jejak masa lampau yang berisi informasi tentang masa lampau. Nah, itu pengertian sumber sejarah. Yang kedua, jenis-jenis sumber sejarah. A. Ini sumber sejarah berdasarkan sifat. 1. Ini ada sumber primer. Adalah sumber yang ditulis atau dikisahkan oleh orang yang menyaksikan, mendengar, atau mengalami langsung peristiwa tersebut. Nah, jadi sumber primer ini dapat disebut juga dengan sumber utama karena didapat dari orang yang mengalami langsung suatu peristiwa sejarah. Nah, ini menurut Gargan, sumber primer ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber primer kuat. Contohnya naskah dekrit Presiden 5 Juli 1959. Nah, ini naskah asli dekrit tersebut merupakan sumber primer kuat. Kemudian yang kedua atau B, sumber primer kurang kuat atau sejaman. Contohnya koran pada masa dikeluarkannya dekrit Presiden 5 Juli 1959. Nah, jadi kalau sumber primer kuat itu contohnya naskah asli dekrit presiden. Kalau sumber primer kurang kuat itu koran yang dibuat pada masa dikeluarkannya dekrit presiden yang membahas tentang dekrit presiden tersebut. Nah, kemudian yang kedua ada sumber sekunder. Adalah sumber yang didapat dari orang yang mendengar peristiwa tersebut dari orang lain. Contohnya sumber sekunder adalah buku dan majalah. Nah, misalkan tadi sumber sekunder itu kalau yang di sumber primernya naskah asli dekrit Presiden 5 Juli 1959. Nah, misalkan di buku paket ada naskah tentang dekrit Presiden. Nah, itu masuknya ke sumber sekunder karena ada di buku atau di majalah. Kemudian B, sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Yang ke-1, sumber tulisan. Adalah sumber berbentuk tulisan yang di dalamnya terdapat informasi sejarah seperti prasasti, dokumen, naskah, buku, arsip, dan koran. Nah, prasasti sendiri itu merupakan sumber informasi yang ditulis pada bahan keras atau tahan lama. Contohnya dalam logam. Nah, banyak ya prasasti-prasasti peninggalan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia yang dapat dijadikan sumber sejarah. Kemudian dokumen, naskah, buku, arsip, dan koran. Tentunya koran pada masa itu masih dalam bentuk ejaan lama ya.
Nah, ini ada contoh sumber tulisan. Contohnya ada Prasasti Kedukan Bukit. Nah, prasasti ini merupakan peninggalan kerajaan Sriwijaya yang merupakan agama Buddha. Bahkan pada saat itu kan kerajaan Sriwijaya menjadi pusat kerajaan Buddha di Asia Tenggara. Nah, ini prasasti ini merupakan sumber sejarah kerajaan Sriwijaya di Indonesia. Nah, kemudian ada naskah, dokumen, dan arsip. Nah, ini contoh naskah kuno. Kemudian ini ada naskah teks proklamasi. Nah, ini dapat menjadi sumber sejarah dan bahwa dulu itu memang pernah benar-benar terjadi peristiwa sejarah. Nah, kemudian ini ada surat kabar seperti yang sudah tadi Ibu sebutkan bahwa surat kabar ini ditulis dalam ejaan lama ya. Contohnya ini Republik Indonesia, Republik Indonesia. Nah, itu. Kemudian ini yang kedua ada sumber lisan. Adalah keterangan yang diperoleh dari pelaku dan saksi sejarah. Jadi sumber lisan ini diperoleh dari orang yang mengalami langsung suatu peristiwa sejarah atau oleh orang yang menyaksikan peristiwa sejarah. Sumber lisan dibagi menjadi dua. A. Ini sejarah lisan adalah keterangan langsung dari para pelaku atau saksi dari peristiwa sejarah dan bisa diperoleh dengan cara wawancara. Jadi langsung mewawancarai orang yang menjadi pelaku atau saksi sejarah. Tentunya ini harus menerapkan 5W1H dan harus kepada orang yang tepat. Kemudian nomor B ini ada tradisi lisan. Adalah tradisi bercerita mengenai masa lalu yang berkembang di masyarakat. Contohnya tradisi dan legenda. Nah, ini biasanya kan tradisi atau legenda ini disampaikan dari mulut ke mulut, tidak dalam buku. Nah, ini contoh dari sumber lisan. Misalkan seorang sedang mewawancarai tentang peristiwa proklamasi dan tentu saja harus kepada orang yang tepat, kepada orang yang mengalami atau menyaksikan suatu peristiwa sejarah tersebut. Kemudian yang ketiga, sumber benda adalah sumber berbentuk artefak atau hasil budaya yang ditemukan di suatu tempat. Contohnya fosil, kapak, gerabah, keramik, patung, candi, dan bangunan bersejarah. Nah, artefak sendiri itu kan merupakan benda arkeologi atau benda peninggalan bersejarah, yaitu semua benda yang dapat dimodifikasi atau dipindahkan. Jadi, seperti contohnya benda peninggalan pada masa prasejarah, banyak ya, seperti kapak. Nah, jadi walaupun mereka itu belum mengenal tulisan, tapi mereka sudah menghasilkan benda-benda hasil kebudayaan dan dapat dijadikan bukti dari sumber sejarah. Kemudian kalau fosil, nah fosil sendiri merupakan sisa-sisa makhluk hidup yang menjadi batu atau mineral. Nah, ini dari manusia maupun hewan. Kemudian ada kapak ya. Kapak ini kan masih berbentuk sederhana ya. Kemudian gerabah dari tanah liat, keramik, patung ya, candi. Nah, terutama ini kan pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Nah, ini untuk contoh gambar dari sumber benda. Ada fosil. Nah, ini seperti yang sudah tadi disebutkan. Fosil tersebut adalah tulang belulang atau sisa-sisa makhluk hidup yang sudah membatu ya. Kemudian ini gambar kapak. Nah, ini bentuknya masih sangat sederhana, belum seperti sekarang ya, dan ini terbuat dari batu. Ujungnya kan dibuat runcing. Ini fungsinya untuk seperti memotong buah-buahan, sayur-sayuran atau daging ya. Jadi mereka itu masih bergantung kepada alam. Nah, kemudian ini ada candi. Nah, ini candi ini termasuk kepada sumber benda. Ini yang pertama ada gambar Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan peninggalan kerajaan Mataram kuno pada masa dinasti Sailendra yang dibangun pada masa Raja Sebaratungga pada abad ke-8. Nah, ini bukti nyata yang dapat dijadikan sumber sejarah tentang kerajaan Mataram kuno. Kemudian gambar yang kedua ada Candi Tikus. Nah, ini peninggalan kerajaan Majapahit. Nah, ini disebut sebagai Candi Tikus karena pada dulu
pada saat penggaliannya itu ditemukan banyak tikus di sekitar candi tersebut, sehingga dinamakanlah Candi Tikus. Nah, ini bukti nyata atau sumber sejarah dari Kerajaan Majapahit. Nah, kemudian menurut Lanier, sumber sejarah terbagi menjadi sumber material, yaitu sumber tulisan dan sumber tidak tertulis, dan imaterial, yaitu sumber tidak berwujud seperti lembaga, tradisi, kepercayaan, dan adat istiadat. Nah, ini kita bahas. Nomor 1, sumber tulisan atau tekstual adalah sumber berbentuk tulisan yang di dalamnya terdapat informasi sejarah, antara lain prasasti, naskah, buku, arsip, dan koran. Nah, ini contoh-contohnya sudah tadi Ibu sebutkan ya, prasasti. Tadi ada prasasti Kedukan Bukit, peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Naskah, kemudian tadi arsip ada naskah teks proklamasi, koran. Kemudian nomor 2, sumber lisan. Nah, sumber lisan ini dapat mengisi celah atau kekosongan pada sumber tulisan. Tentu saja didapatkan tadi dengan cara wawancara. Kemudian nomor 3, visual. Nah, visual adalah semua sumber sejarah yang bisa dilihat oleh penglihatan. Contohnya foto, lukisan, pahatan. Nah, itu termasuk sumber visual. Jadi sumber yang dapat dilihat oleh penglihatan. Kemudian ada nomor 4, audio visual. Nah, ini adalah sumber yang bisa didengar dan dilihat dengan gambar yang bergerak. Contohnya film dokumenter. Nah, banyak ya bisa kita dilihat di internet atau di YouTube film-film dokumenter tentang sejarah. Misalkan film tentang peristiwa G30 SPKI atau pertempuran Surabaya. Nah, itu banyak ya. Nah, ini ada contoh sumber visual. Jadi yang dapat dilihat oleh penglihatan. Contohnya ini yang pertama ada lukisan. Lukisan binatang yang dilukis di dinding gua. Kemudian ada gambar di dalam kereta ya, ini foto. Nah, ini yang kedua contoh sumber audio visual. Ini contohnya film dokumenter. Nah, di internet juga kan banyak ya tentang G30 SPKI, tentang pertempuran Surabaya, tentang perang dunia. Nah, itu banyak. Jadi kalau audio visual itu ada suara dan gambar. Kalau visual sendiri itu yang bisa dilihat oleh penglihatan. Nah, kemudian yang kelima, tradisi lisan. Dapat dijadikan sumber sejarah karena disampaikan atau diwariskan secara turun-temurun dan menjadi memori kolektif pada masyarakat pendukungnya. Nah, jadi tradisi lisan ini disampaikan secara turun-temurun dan biasanya tidak tertulis ya, namun bisa disampaikan dari mulut ke mulut. Nah, ini contohnya tradisi lisan yang dapat menjadi sumber sejarah. Yang pertama mitos ya. Jadi mitos itu biasanya cerita yang dianggap nyata oleh empunya cerita dan sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi. Contohnya kalau di Indonesia banyak, misalkan mitos tentang cerita Nyi Roro Kidul. Dan Nyi Roro Kidul sendiri itu terkenal berada di pantai selatan atau menguasai pantai selatan ya. Kemudian yang B ada legenda. Nah, jenisnya ada legenda keagamaan, contoh legenda Wali Songo. Kemudian legenda alam gaib, contohnya legenda Mandor Kebon Raya Bogor. Kemudian legenda perseorangan, contoh legenda Lutung Kasarung. Kemudian legenda tempat, ini ada contoh legenda Gunung Tangkuban Parahu yang berhubungan dengan Sangkuriang ya. Nah, ini kan biasanya disampaikan secara lisan dan secara turun-temurun dari mulut ke mulut ya. Kemudian nomor C ini dongeng. Adalah cerita fiktif atau imajinatif yang diceritakan turun-temurun. Contohnya dongeng si kancil. Jadi jenis-jenis dongeng juga kan ada dongeng tentang manusia, ada dongeng tentang hewan ya. Kemudian nyanyian rakyat adalah jenis folklore yang terdiri dari teks dan lagu. Nyanyian rakyat itu kan kalau di kita misalkan lagu
oraya-oraya. Nah, itu jadi biasanya kan sering dinyanyikan tapi tidak ditulis itu ya. Kemudian nomor E, upacara. Contoh upacara penguburan dan upacara sebelum perang. Contohnya misalkan yang terkenal itu kan di Bali ya. Nah, itu ada upacara ngaben atau pembakaran mayat. Kemudian nomor 6, ada sumber kebendaan. Artefak adalah benda-benda seperti alat perhiasan yang menunjukkan kebijakan, kecakapan kerja manusia yang ditemukan melalui penggalian arkeologi. Nah, ini sudah tadi Ibu contohkan artefak itu seperti kapak, gerabah, perhiasan. Nah, ini juga sangat berguna dan dapat dijadikan sumber sejarah untuk membuktikan peristiwa sejarah. Kemudian fosil adalah sisa tulang belulang binatang atau manusia atau sisa tumbuhan zaman purba yang telah membatu dan tertanam di bawah lapisan tanah. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia sendiri fosil manusia purba itu kan yang pertama ada jenis Meganthropus paleojapanicus atau manusia purba raksasa tertua dari Jawa. Kemudian jenis yang kedua ada jenis Pithecanthropus atau manusia kera. Kemudian yang ketiga itu ada jenis Homo atau manusia modern. Nah, kemudian ini sumber sejarah sendiri memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang pertama, sumber tulisan. Kelebihan dapat menjadi catatan peristiwa yang terjadi berdasarkan yang dialami saat berlangsungnya peristiwa. Kemudian kekurangan hanya memuat informasi yang dianggap penting untuk dicatat. Nomor 2, sumber lisan. Kelebihan dapat melengkapi kekurangan data atau informasi yang belum ada dalam sumber tulisan. Nah, jadi apabila sumber tulisan dianggap kurang, itu bisa ditambah dengan sumber lisan. Salah satu contohnya bisa didapatkan dengan cara wawancara kepada saksi atau pelaku sejarah yang mengetahui peristiwa sejarah yang akan kita teliti. Kemudian kekurangan, terbatasnya daya ingat seseorang penutur sejarah dapat membuat data tidak valid. Nah, misalkan orang yang biasanya usia sudah lanjut itu kan daya ingatnya mulai berkurang ya, sehingga harus lebih teliti lagi ya, karena bisa saja data tersebut tidak valid. Nah, kemudian sumber benda. Kelebihan, artefak dapat dipindah-pindahkan dengan relatif mudah tanpa harus merusaknya. Seperti yang sudah tadi Ibu sebutkan, artefak itu kan benda bersejarah yang bisa dipindah tangankan atau dimodifikasi ya. Jadi itu memiliki kelebihan dan biasanya kan artefak ini disimpan di museum supaya tetap terjaga dan terawat. Kemudian kekurangan, artefak dikhawatirkan sudah tidak utuh dan mengalami kerusakan ketika penggalian. Nah, ini kan biasanya benda-benda bersejarah terkubur di dalam tanah. Jadi ketika digali itu harus lebih hati-hati lagi ya, supaya tidak terjadi kerusakan dalam penggalian tersebut. Nah, nomor 4, sumber primer. Kelebihan, dengan sumber primer dapat dihasilkan penelitian sejarah yang berkualitas baik. Nah, seperti yang sudah tadi Ibu sebutkan, sumber primer merupakan sumber yang utama ya. Kemudian kekurangan, bentuk fisik sumber primer mudah rusak jika diakses. Nomor 5, sumber sekunder. Kelebihan, relatif mudah diakses sehingga hemat waktu dan biaya. Sumber sekunder kekurangannya, sumber sekunder terkadang hanya merupakan karya sastra yang menata ulang peristiwa sejarah. 6. Sumber visual. Kelebihan dapat secara mudah diamati dan disentuh. Jadi kan kalau sumber visual itu yang terlihat oleh penglihatan. Jadi kita bisa melihat misalkan foto atau lukisan atau pahatan. Nah, itu merupakan sumber visual, jadi mudah untuk diamati atau disentuh. Kekurangan, rentan mengalami kerusakan, bahkan dapat dipalsukan dengan replika, sehingga diperlukan perawatan yang baik. Nah, jadi sumber visual tersebut harus dijaga dengan baik. Kemudian 7, sumber audio visual.
Nah, ini kan tadi yang ada gambar dan suara ya. Kelebihannya dapat membuat sejarawan merasakan suasana peristiwa sejarah secara langsung. Nah, misalkan kita menonton film peristiwa G30 SPKI. Nah, itu kan seolah-olah kita merasakan bahwa kita mengalami peristiwa pada saat itu. Jadi kita merasa tegang, sedih, ya. Kemudian kekurangan rentan mengalami kerusakan atau hilang. Nah, itulah materi yang Ibu sampaikan pada video kali ini. Semoga bisa dipahami. Jadi kesimpulannya pada video ini yang pertama tentang pengertian sumber sejarah adalah jejak masa lampau yang berisi informasi tentang masa lampau. Kemudian tadi ada jenis-jenis sumber sejarah. Yang pertama, jenis sumber sejarah berdasarkan sifat. Ada dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Kemudian yang kedua, sumber sejarah berdasarkan bentuk. Ini ada sumber tulisan, sumber lisan, dan sumber benda. Kemudian setiap sumber sejarah ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi intinya bisa saling melengkapi dalam sebuah penelitian sejarah. Jadi sumber-sumber sejarah ini sangat berguna untuk penelitian sejarah. Tentu saja didapatkan dengan disesuaikan dengan apa yang kita butuhkan untuk sebuah penelitian sejarah. Jadi sumber sejarah ini sangat penting dan dapat menjadi bukti-bukti bahwa dulu itu benar-benar terjadi peristiwa sejarah. Sekian yang dapat Ibu sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami dan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya, dan semoga kita semua sehat selalu dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.